Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Ini adalah segmen terakhir, jadi closing statement dari masing-masing narasumber. Tapi tadi Bu Siti Zuhro ingin menambahkan gitu ya. Silakan sekaligus dengan closing statement ya Bu Zuhro. Makasih. Jadi saya ingin mengatakan memang kepentingan nasional kita bahkan di preambul itu jelas sekali. Kalau kita kerucutkan itu cuma 2 poin sebetulnya. Mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Ujungnya ke sana. Mulai tadi yang diperkarakan oleh Mas Sukidi itu sebetulnya kesejahteraan, kesenjangan gitu. Jadi ketika kecerdasan dan kesejahteraan yang kita tuju, maka pemilu itu tidak di ruang kosong. Maka hasil dari pemilu ujung-ujungnya adalah pemerintahan yang mampu melakukan, mengeksekusi itu kan untuk mencerdaskan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi apa yang terjadi dalam proses pemilu? Kita kan membutuhkan pemilih-pemilih yang cerdas. Ini yang harus dikuatkan. Tapi menurut mencerdaskan saya. itu kan tidak mudah, Bu. Harus investasi jangka panjang dan harus ada political will-nya juga. Iya, kritik saya selalu elit ini constraining, menghambat proses demokrasi karena tidak mau berjibaku sedikit bagaimana melakukan literasi kepada para pemilih supaya menjadi pemilih yang cerdas, supaya tidak tergantung pada vote buying kan gitu. Itu salah satu contohnya. Maka ketika kita bicara tentang demokrasi dan kolaborasi di situ, sebetulnya bahwa demokrasi ini adalah kalau dari perspektif pemerintahan membangun pemerintahan yang demokratis, membangun pemerintahan yang betul-betul nanti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Lah, kolaborasi diperlukan. Memang tidak ada sekarang itu satu institusi sendirian, tidak bisa. Ini eranya kolaborasi, bersinergi, gitu ya, bekerja sama untuk mengeksekusi hal-hal secara bersama. Dan itulah ciri dari era digital saat ini. Demokrasi, kolaborasi itu benar, tapi harus di jalur yang benar juga, gitu kan? Oke, silakan Prof. Susi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa tujuan moral negara itu adalah keadilan dan kebajikan negara. Bagaimana tujuan negara itu bisa tercapai? Antara lain melalui berbagai mekanisme, baik melalui tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, kemudian juga melalui pemilihan umum, karena dengan pemilihan umum itu kita akan melakukan seleksi pada pemimpin kita, gitu ya. Namun persoalannya, terutama kalau saya kaitkan dengan 10 tahun, terutama Pilpres 2024, tantangannya menjadi sangat berat dibandingkan dengan Pilpres 2019. Kita hidup di era post-truth. Di mana kebenaran itu seakan-akan gitu ya, selalu dikumandangkan bahwa dia adalah benar, padahal sebetulnya tidak. Kita panggung depan, panggung belakangnya beda. Betul. Kita hidup di era populisme. Kemudian kita hidup di era kemajuan teknologi. Bagaimana TikTok memengaruhi pilihan rakyat pada akhirnya. Kemudian juga kita hidup di era kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok. Tadi tirani, kemudian dibungkus dalam hukum itu sebagai autokratik legalisme. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi era post-truth itu? Yaitu antara lain dengan literasi digital. Kemudian kita melakukan perkuat jurnalisme yang berkualitas, edukasi publik, dan lain sebagainya. Dan demokrasi akan berhasil apabila masyarakat itu kita punya warga yang kompeten, kritis gitu kritis, ya. Dan warga yang kompeten itu sangat diperlukan karena dia akan mengetahui bagaimana dia harus melaksanakan kebijakan atau kewajiban-kewajiban kewargaan. Dan sebagai closing saya katakan, kalau kita tidak memperbaiki ini dengan demokrasi kolaborasi, sampai sejauh mana kita akan membiarkan kita berpuas terhadap ketidakadilan, terhadap kepuasan yang sangat memengaruhi manusia secara keseluruhan. Gandhi sudah memperingatkan kepada kita bahwa hal terbesar itu bukan menjadi manusia, tetapi menjadi manusiawi. Jadi momoknya adalah kecerdasan dari masyarakatnya, tapi ya itu harus ada keinginan dari pemerintahnya. Silakan Pak Sukidi, sekaligus closing statement. Post-truth, kata Profesor Timothy Snyder, profesor sejarah di Yale University, adalah prefascism. Pasca kebenaran itu adalah tahapan menuju fasisme. Hitler membunuh kebenaran
Dan akhirnya menggunakan demokrasi yang ia peroleh untuk naik ke tampuk kekuasaan, tapi akhirnya menelikung demokrasi menjadi satu fasisme. Karena itu agar post-truth tidak menjadi fenomena umum dalam masyarakat kita, Baik. maka kita harus mengajak masyarakat untuk percaya pada kebenaran. Believe in truth. Oke. Itu saya kira kunci pertama. Oke. Percaya pada kebenaran, bahwa kebenaran itu yang harus selalu kita percaya dan tegakkan. Nepotisme itu bukan kebenaran. Nepotisme adalah penyimpangan moral yang harus kita kutuk selamanya. Karena itu mereka yang mendukung nepotisme sebenarnya berada di jalan yang tersesat. Kembalilah pada jalan yang benar begitu ya Pak Kita Sukidi. harus kembali pada jalan kebenaran itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih seluruh narasumber yang luar biasa insight-nya dan pencerahannya pada diskusi kita malam hari ini. Dan pemirsa, beragam persoalan nasional, regional, dan juga global selalu hadir mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Disrupsi teknologi, pandemi, perang di Ukraina, hingga yang terbaru, eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebagai bangsa kita harus terus melangkah ke depan seberat apapun tantangan yang harus ditaklukkan. Terlepas apapun hasil akhir pesta demokrasi, mengelola negara yang besar ini butuh kolaborasi. Chris Ansel dan juga Alison Gash, ini dua peneliti dari University of California, mengajukan konsep pemerintahan kolaboratif, yaitu pembuatan kebijakan publik melalui konsensus para pemangku kepentingan. Nah, tradisi musyawarah dan gotong royong di negeri ini menjadi landasan pemikiran Bung Hatta mengenai demokrasi. Begitu pula dengan Sultan Syahrir yang menolak segala bentuk pemerintahan yang memberi kekuasaan berlebihan. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.